Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sayyidil ghurril muhajjalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para alim, para ustad, seluruh dewan guru SMA Negeri 1 Tegal Delimo, wabil khusus Raisul Madrasah, Kepala Sekolah Pak Ketut yang saya hormati, Bapak Komite yang saya hormati, dan seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Tegal Delimo yang saya banggakan. Tepuk tangan untuk kita semua. Aku nek wis ngaji ning SMA eling zaman biyen. Ternyata tidak sadar umur sudah 45. Sekarang anak saya sudah kuliah di Jogja. Dulu saya ngalami seperti sampean. Saya 3 tahun SMP di Sukorejo, Situbondo. Nanti masuk pondok Sukorejo. Habis itu pindah pondok ke Jajang Surat Banyuwangi. Sekolahnya di Man Banyuwangi. Sambil mondok. Saya kelas 2 SMA sudah naik haji. Nah, bukan keren, memang wong tuwek sing muga jino kok. Saya kelas 1, kelas 2 SMA, kelas 2 aliyah. Saya juara pidato tingkat provinsi mewakili Partai Golkar Banyuwangi. Makanya saya berharap teman-teman ini, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kalian semua berprestasi. Udahlah, susah payah sekarang, nanti panennya kalau sudah masa tua pasti panen juga. Karena prinsip hidup ini, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Siapa yang nandur pasti panen. Kalau nandur api, panennya api. Nandur elek, panen elek. Nek gak tau nandur gak iso panen. Tapi yang susah payah hari ini insya Allah besok panen. Saya setelah di Sukorejo, habis itu di Jajang Surat, saya pernah merasakan mondok juga di Abdullah Asbullah Padang. Setelah itu 6 tahun saya pindah ke Jogja. Saya masuk Universitas Islam Negeri, saat itu namanya IAIN Sunan Kalijogo. Saya punya titel seperti Pak Ketut, saya punya titel. Saya SAG. SAG itu Sarjana Alam Gaib. Jadi ngurusin ngono-ngono iki. Nih para hadirin, perlu diketahui nama saya Andi Hidayat. Tak kenal maka tak sayang. Andi Hidayat SAG. Saya rumah Rogo Jambi. Kalau sampean pernah mampir ke Minyonyor, makan Minyonyor Rogo Jambi, nah itu di belakang itu rumah saya.
Nyonyor itu jalur belokan sing menuju ke stasiun. Belokan parah itu. Itu Nyonyor. Saya punya istri satu dan insya Allah terus satu. Oh. Kayak si Krobo sing juara kayak ini. Wah, ini apa? Bencana alam. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya punya istri satu. Anak tiga. Anak tiga, yang pertama cowok. Sekarang mondok di Ma'had Quran di Alimaksum Rapiak sambil kuliah di UIN Yogyakarta. Anak yang kedua cewek, sekarang ngafalkan Quran di Situbondo. Gak kuat itu kalau cewek, gak kuat itu. Biar kenal dulu. Syukur alhamdulillah siang ini Allah nakdir kula kali dengan bisa ketemu di acara yang mulia memperingati kelahiran orang yang paling mulia. Beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sing hadir siang niki kabeh oleh barokah mulutan. Muga-muga kabeh mulai kelas 10, 11, terutama kelas 12 yang akan menghadapi ujian. Tak dongakno barokah mulutan, ujianmu lancar kabeh. Muga-muga diparingi nilai sing sempurna kabeh. Dan nanti suatu saat lulus akan bisa masuk ke apa yang kalian kehendaki semuanya. Amin. Allahumma. Siapa yang pengen nyalon tentara, muka-muka terima. Siapa yang kepengen nyalon polisi, muka-muka terima. Yang kepengen rapi, ya muka-muka cepet rapi. Mana yang kelas 12 mana? Kelas 12 ngacup. Oh iya. Tetap orang kawin kabeh tetap. Kelas 11. Kelas 11. Kelas 10. Gini tak kasih rumus untuk cewek ini, khusus cewek. Saya doakan cewek-ceweknya nanti lulus sempurna semua, amin. Bisa kuliah, bisa kerja, nanti suatu saat kalau waktunya nikah, mudah-mudahan dapat suami yang istimewa. Bojomu besok ganteng, alim, sugih, sayang ke kalian semua. Carane nek kepengin golek bojo sing apik dengan cara Rasulullah. Kalau kalian kenal seorang cowok, Mas, duduk Mas, duduk. Beto kiai ini sing ngadep, kok gak usah ngadep. Nek sampean kepengin golek cowok sing apik, tes sing nganggo banyu. Ono cowok kok mbok senengi, tes dia pakai air. Kalau dia dikasih botol air minum, dia minum pakai tangan kiri sambil berdiri, maka coret namanya dalam hidupmu. Jangan jadikan dia suamimu. Tepuk tangan. Tapi kalau dia dikasih minuman, dia duduk, dia buka, dia minum dengan tangan kanan dengan 3 kali hirupan, maka kejar kemana saja dia, harus kau dapatkan dia. Kenapa? Kalau dengan minum saja dia hati-hati, apalagi menjaga hatimu, pasti jauh lebih hati-hati. Oh, keren bro. Allahumma sholli ala Muhammad. Soalnya nek ana uang ngombe kok tangan kiwa, apa meneh ambek ngadeg, iku asline unta. Asline unta, saking wujude menungso.
Loh iya, hidup ini ada aturan loh. Nek gak ono aturan loh, jore. Ketua nganggo ono aturane. Nek Pak Kepala Sekolah ketune nang dhuwure alis. Pak Bupati dhuwure alis. Nek Kiai untuk mundur sithik. Nganggo ketua ono aturane. Nek main repi nang pos kamling untuk miring sithik. Masalah. Nek kalah lengkot dong. Iki berarti untuk kalah nek duwe. Lah, nek kiai untuk mundur. Nah, lu wong ketua yo ono aturane, mosok urip gak ono aturane. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kita bersyukur alhamdulillah SMA 35 bisa memperingati hari yang istimewa. Ini ada aturan. Nanti setelah saya ceramah, saya akan panggil dua laki perempuan dari kelas 10, 11, 12 untuk maju ke sini, pegang mic, saya kasih pertanyaan, tak kei duit. Wow, aku duit. Wow lah. Wah, Ustaz, ini Allah masuk ke duit dulu. Punya saya, tak kei duit. Setuju? Jadi kan kok ngeresum nih apa namanya resum isi ceramah itu tugas kalian ke guru, tapi tugas kalian ke saya nanti tak panggil ke depan. Gituan. Mohon maaf Pak Kepala Sekolah. Sekarang ini Indonesia banyak orang yang pinter tapi tidak berani maju. Jangan paksa saya untuk mengakui kecantikan Anda. Kalau Anda harus duduk di sana, saya tidak akan ke sana. Anda harus tampil ke sini biar orang lain tahu kalau Anda cantik. Begitu, oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Saiki iki asli wis bakdo mulut. Betul nggak? Sekarang kalau tidak salah sudah tanggal 4 bakdo mulut. Jadwal saya pengajian itu sampai Desember. Maulid Nabi itu sampai Desember. Saya masih punya jadwal 6 di Bali. Di Jawara Negara sama di Tabanan, di Denpasar ada 6 jadwal saya. Si akeh pengajian ini. Loh, kenapa Ustaz? Padahal wis gak muludan tapi kok si peringatan muludan. Karena kabeh wong iki kepengin membuktikan ekspresi cintanya kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi itu wong mulya. Mulya sadurunge lahir. Kalau Pak Kedut kan mulya kan setelah jadi kepala sekolah. Saya ini mulia kan karena setelah jadi ustaz dipanggil Al-Mukarram, Pak Ketut yang terhormat. Besok pensiun ke ono kita yang terhormat. Aku nek mati almarhum tak ono Al-Mukarram. Ingin nanti aku ngaji nang Sanggar, ono pembawa acara ini mungkin redek nyebut Al-Mukarram jadi almarhum. Baiklah, mauidhah hasanah yang kedua akan disampaikan oleh almarhum Ustadz Andi Hidayat. Masuk baik kok. Wah, aku diceluk almarhum berarti awak ini jerangkong ya. Iya, kita ini baru terhormat Pak. Tapi nek Kanjeng Nabi mulai durung lahir sudah terhormat. Namanya bapaknya Kanjeng Nabi namanya Abdullah. Ini harus tak ulang-ulang nih Pak. Karena saya sendiri udah ngomong sama Pak Ketut. Terus terang ya adik-adik, pendidikan Indonesia ini semakin turun kalau kita lihat. Kemarin anak saya kelas 5 MI tak tanya tentang fotonya Pangeran Diponegoro, itu malah takon dengan ya ini. Jadi arek saiki gak apal nang pahlawan. Dulu zaman saya sama Pak Ketut sama guru Anda sekolah sama ketua komite, kita ini jangankan nama pahlawan Pak, namanya menteri apal. Kami masih apal kok. Ono menteri sing ngomongin grunden Mordiono apal. Menteri Koperasi Pak Bustanul Arifin, Menteri Kehutanan Emil Salim, Menteri sing melecer tok Harmoko.
Menteri Dek, tentara Dek, Jenderal Angkatan Laut Sudomo. Kita kenal itu. Lah saiki gak kenal arek-arek Pak di menteri ini Pak. Dulu nyetel film G30 SPKI itu ditunggu betul sama anak-anak. Sekarang sudah tidak kaget mereka. Lah yang paling bahaya ini jangan-jangan nanti suatu saat semakin tidak kenal sama Nabi. Saya kemarin hampir seluruh Banyuwangi tunggang saya ono sing tak celuk mendhuwur tak takoni hari dan tanggal kelahiran nabimu itu tanggal berapa? Gak jawab Pak. Ning dhuwur gak jawab sama. Dinone opo, tanggale piro, bulane opo, iso gak jawab. Aduh. Bahaya. Iling-iling Mas, hati-hati kok tak takokno. Hari apa Rasulullah lahir, tanggal berapa, bulannya apa? Ini kan amal Pak. Saya terus terang, ceramah di SMA yang tenang cuma di sini, yang lainnya rodok rame. Tepuk tangan. Tak perlu api ya. Bagus. Jilbabnya api meneng. Mau mari sekolah paling dicopot jilbabnya. Mudah-mudahan enggak nggih. Alhamdulillah. Perempuan itu kalau jilbaban cantik sekali. Cantik bagus tuh. Mas, sampean tak takoni. Sampean seneng duren enggak? Seneng duren. Sampean seneng duren krana ana kulite apa gak ana kulite? Kira-kira ana wong dodol duren wis dibuka tapi ning piring, leleran dikerubuti laler. Sampean gelem tuku apa? Sama. Sesuatu kalau terbungkus itu lebih indah daripada sing kene. Iya. Ono wong ngomong ini, jare saiki zaman modern, tambah muda, tambah modern, tambah buka, tambah modern. Sapi mulai biyen gak kelabian. Berarti modern sapi. Ono meneh sing gak jelas, jaran ini mati-matian nganggo sabuk tapi gak celonoan. Jaran delok nah nek wis numpak dongkar nganggo dongkar, jarane sabukan tapi gak celonoan. Nah, ini akhlak. Ini Kanjeng Nabi Muhammad. Cuma sekarang lebih apalan nang jenenge keluargane artis timbang nang keluargane Kanjeng Nabi. Mbak-mbak saya tanya, siapa istrinya Anang Hermansyah? Hafal kan? Sopo anake Ahmad Dhani? Al Eldul. Hafal kabeh. Hebat pokoknya. Tapi nang anake Kanjeng Nabi gak apa. Paling mati Hasan Husain anaknya Sayyidina Ali. Mangkane ono lagu hadrah zaman biyen sik cilik ono niki. Abdullah nama ayahnya, Aminah Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri, Fatimah putri, semua bernasab mulia dari Quraisy. Ini lengkap Pak lagu niki. 8 tahun usianya kakek meninggal. Allahumma sholli ala Muhammad. Kudune lagu-lagu seperti ini yang kita setel. Hafalkan lagu ini. Karena tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kalau tidak cinta, tidak mungkin akan meneladani Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, kalau soal fisiknya, bapak Kanjeng Nabi jenenge Abdul. Biyen lancike. Guantok. Begitu ngelamar Aminah. Aminah ini ya tidak terlalu cantik nemen, standar. Jadi kabeh wong kaget kok dolah gelem nang Aminah.
Abdullah kelili penopo kok iso gelem nang Aminah. Tapi begitu menikah Abdullah dan Aminah satu rumah, dan ternyata berubah. Metu subuh teko kamar, kabeh wong kaget melihat wajah Abdullah berubah dari biasa. Aminah yang asalnya biasa jadi wow. Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata Abdullah itu ganteng karena di tulang sulbinya dititipi sebuah tetes yang nanti akan jadi Kanjeng Nabi Muhammad, dan bibit itu dicampur dengan nur Muhammad, makanya nurnya itu bisa membuat wajah Abdullah menjadi bersinar. Begitu mlebu nang rahimnya seorang istri yang namanya Aminah, Aminah yang ketempatan rahim itu, ketempatan nur itu menjadi berubah, menjadi cantik, sementara Abdullah berubah biasa. Gak sama, Pak. Hah? Nabi Muhammad itu betul podo ambek kula kali sampean. Makanya kan mau awake dhewe pas wae mahalul qiyam kita berdiri kan. Kenapa? Untuk menghormat Kanjeng Nabi. Nih, keringete. Satu saat saya cerita nanti sampai menyimpulkan ternyata yang kita mauludani ini, yang kita maulid ini bukan orang sembarangan. Ini Nabi yang istimewa, sangat istimewa. Gantengnya istimewa, bahkan keringetnya. Ada orang namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu dulur Rodoah, sak susuan. Jadi sama Rasulullah itu satu susuan. Jadi nggak batali wudhu. Kanjeng Nabi pas kesiret tidur, keringet tetesan keringet deh. Sama Ummu Sulaim diambilkan gelas, diwadai gelas. Keringet deh Kanjeng Nabi diwadai gelas. Yang wadai namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibunya sahabat Anas bin Malik. Jadi keringetnya diwadai. Begitu Kanjeng Nabi tangi, Ummu Sulaim ditanya sama Rasulullah, apa ini Ummu Sulaim? Keringet jenengan ya Rasul. Loh, buat apa kau ambil keringetku? Apa katanya Ummu Sulaim? Kata pesenan Gusti. Keringetnya Kanjeng Nabi dipesen wong. COD. Online. Iya. Padahal keringetnya awake dhewe kan gak belum loh, awake dhewe gak seneng nih keringetnya. Lah ternyata keringet Rasulullah itu untuk campuran minyak wangi. Jadi misalnya sahabat itu beli minyak wangi, ditetesi keringet dengan Kanjeng Nabi. Tes, minyak wangi iso gak entek setahun. Kenapa? Cukup sedikit saja sudah harum. Karena asli keringetnya Kanjeng Nabi. Ada riwayat lain mengatakan tonggone Kanjeng Nabi niku enten sing arepe kawin. Mau nikah, ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau menikah besok pagi. Ya mbok kula niki dikai hadiah Gusti. Lah Rasulullah ngomong, aku ndak punya uang, ndak punya apa. Ini ae mari wis, sampean duwe botol cilik. Tolong bawa ke sini nanti tak kasih minyak wangi. Isu-isu teko nggawa botol cilik. Ini ya Rasul. Kanjeng Nabi masuk kamar suwi, ngenteni sumu sampai keluar di amar keringet baru diwadai. Dikasih walaupun sithik, kau pakai dengan istrimu. Riwayat mengatakan dalam kitab Sama'ilil Muhammadiyah di Sahih Sunan Imam Tirmidzi niku diriwayatkan sampai tonggo niki nikah sampai duwe anak loro wis gede-gede, bau keringet wanginya Rasulullah masih ada di rumahnya. Padahal wis didusi, sudah mandi, sudah apa nih, tapi keringetnya tetap baunya harum. Allah Gusti. Sampai dua anak loro gak hilang. Niki keringetnya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Muhammadun basyarun walaisa kal basyari wa huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Nabi Muhammad itu ibarat berlian,
Sementara kita manusia ini hanya sekedar kerikil, hanya pasir di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga awake dhewe kabeh oleh syafaat iki. Syafaatnya. Ingat apa syarat syafaat? Salat. Syarat wong kepingin oleh syafaat itu salat. Kita ini kalau tidak dapat syafaat bahaya loh. Mohon maaf Pak Ketut, kalau manusia Islam ini tidak dapat syafaat, ampun. Coba tak takoni, apa sing diandalno coba? Nek ono pertolongan nek Kanjeng Nabi. Syafaat itu pertolongan. Apa yang bisa kita cinta sejati ka ono? Dah wis hapus kabeh jare ning dunya ono angsun karepno bisa ambiriko. Alah preketek. Selawase ya mong ambiriko. Udah sing lanang mati kawin maneh. Ngomong cinta sejati. Winginane tanggoku ana mati. Pendosane dicekeli ambek sing wedok. Katile niku, randanya itu wis tak culno mayite ambek sing wedok cekeli. Pak, ojo ditinggal, Pak. Ambek nangis. Arek-arek bingung sing goto. Piye iki Pak Ustaz? Akhirnya tak bisiki. Melok bareng ta, Bu? Mboten. Aduh, raine ya. Iya gayane nangis, nyekeli katil, nyekeli pendosa, tapi tidak dikubur bareng. Gak gelem. Mana ada tai kucing rasa coklat. Gak ada cinta sejati, yang ada cintanya Nabi yang sejati. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini Kanjeng Nabi Muhammad. Hebatnya kayak ngoten. Besok yang nolong kita Rasulullah. Wah, nek gak ana syafaat, Pak, ampun. Harapan kita masuk surga itu tipis kalau tidak ada syafaat. Kita ini sholat cuma 5 waktu loh sehari. Huruf Islam berapa? I, S, L, A, M. Ini bentuk sholat. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Awake dhewe itu cuma sholat 5 waktu wae, kadang-kadang gak ono sing gak sholat. Ono sing gak sholat, jare sapa sholat kabeh. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, saya sholat tapi maghrib tok, berarti agamamu M. Ustaz, kula sholat lohor sampai asar tok, yo LE. Kowe merek rokok ini. LE. Tapi kalau kepengen semuanya Islam, I S L A M. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Saya ndak gumun nek ana wong Tegal Telimo ngomong nang kula, Ustaz, teng mriki enten yang pateng salat, hebat salate, 5 waktu jamaah kabeh. Tak takoni, umur piro? Nggih enten nek umur 70. Wayahe ku Mas. Heeh, wayahe budal. Budal teng pundi? Ono. Tapi nek ana arek SMA 1 Tegal Telimo ning omah pateng salat, ning omah pateng jamaah, malah tadi tukang adzan ning musala. Bukan saya yang gumun, Allah yang heran. Apa kata Allah? At-tariku syahwatahu min ajli anta indi kaba'di malaikati. Kata Allah, kalau ada pemuda yang bisa ngempet hawa nafsunya, tidak sama dengan pemuda yang lain. Dia mengabdi ke masjid, adzan dia, kadang berani ngimami, tadi Bilal macam-macam. Maka kata Allah, pangkat dia seperti malaikat di hadapanku. Tepuk tangan untuk kita semua. Oh, arek nom-noman koyok ini hebat. Rasulullah itu ning pinggire gak wong tuwek, Pak. Ning pinggire Kanjeng Nabi arek nom-noman kabeh. Sayyidina Ali anak muda. Ada namanya anak angkatnya Rasulullah, hati-hati dicatat. Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah itu anak angkat Rasulullah. Ketika kejadian Taif, Rasulullah dihantam batu sama orang kafir. Tuak, berdarah kaki Rasulullah. Saat itu Zaid bin Haritsah tampil di hadapan Rasulullah. Waktu sing teko dihalang dengan badannya. Hancur raine Zaid bin Haritsah. Waktu dari kanan dihadang dengan badannya. Dalam riwayat dikatakan Rasulullah gendong Zaid bin Haritsah sambil diseret.
pulang, hancur wajahnya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah saat itu umur 15 tahun. 15 berarti kelas berapa ya Pak? SMP kelas 3, SMP kelas 9, SMP kelas 9, 15 tahun. Wis koyo ngono ning Kanjeng Nabi. Ada Anas bin Malik membantu Rasulullah. Itu juga anak angkat Rasulullah. Umur 10 tahun melok Kanjeng Nabi. Ada Zaid bin Sabit mencatat Rasulullah, sekretaris pribadi Rasulullah. Banyak anak-anak muda dia tampil di depan Rasulullah. Semua anak-anak muda. Yang tua cuma Abu Bakar, Utsman itu tua. Tapi kalau yang lain ini nom-nom kabeh. Umar bin Khattab nom waktu ini masih muda. Jadi teman-teman pemuda ini luar biasa Pak, tonggaknya Indonesia ini. Ya, 5 waktu yuk dijaga yuk sholatnya. Betul ya? Kalau kepingin dapat syafaat 5 waktu. Sahabat tanya, ya Rasul, besok ketika kiamat, wa yauma nusayyirul jibal wa taral arda barizatan wa hasyarnahum. Apa besok dikumpul? Wa uridu ala rabbika saffa. Kumpul kabeh. Ono Islam, ono umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Ibrahim. Kabeh kumpul. Lah, kanjeng Nabi ditakoni, "Yok nopo carane jenengan bedakno umat jenengan nabi umat liyane?" Apa kata Rasulullah? Di antara kelompok putih wajah ini ada yang ghurral muhajjalin bi atharil wudu. Wajahnya bersinar seperti bintang karena bekasnya wudu. Itulah umatku kata Rasulullah. Yang bekas wudu itulah umatku kata Rasulullah. Aku tinggal ngasih minuman kata Rasulullah. Khat Kautsar, kanjeng Nabi yang pegang minuman. Yang kita baca tadi, haudukas sofil mubarrad wirduna yauman nusuri. Besok Rasulullah yang ngasih minum. Siapa yang dikasih minum? Tentu yang dikenal. Siapa yang dikenal? Tentu yang sholat. Siapa yang paling dikenal? Orang yang sholat tapi paten moco sholawat ya Nabi. Salam alaika ya Rasul. Alaika ya Habib. Salam alaika. Salawatullah alaika anta samsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri ya Nabi. Ika ya Rasul. Ika ya Habib. Salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma shalli ala Muhammad. Ustaz, saya sholat Ustaz, tapi kadang-kadang rodok telat. Yang penting sholat. Yang penting sholat. Masuk duhur meh asar tak masalah. Yang penting sholat. Yang penting absen. Ojo alpah. Kadang-kadang kan awake dhewe sering biasa sholat mepet-mepet. Setengah telu buru sholat asar. Sholli fardul duksar. Separuh beduk, separuh asar. Ustaz, saya sering sholat tapi tidak khusyuk. Podo. Wangel sholat khusyuk itu. Tenang.
aku tahu Pak, tak coba. Ustaz kalau kepengin sholat dingkluk, wes tahu tak coba. Dingkluk kok. Malah noleh sejadah. Sejadah gambarnya unta. Tentang rokaat mikiri unta kok. Yang penting sholat. Ustaz, jangan lihat ke bawah Ustaz, lihat ke depan. Wah, tahu tak coba. Tahu noleh mengarep satu titik. Lah, malah ono uang teko. Sholat ning ngarepku, nganggo kaos. Wah, semen bersih. Nang nganti langsung nyaut, mari ngecor paling ngeri. Kaosan sebaya. Jangan lihat ke depan Ustaz, lihat agak ke atas. Saiki sampean delok ning masjid-masjid. Kan mesti dhuwure pengimaman ono lampu ning. Ono tulisannya apa jenenge? Langit tek. Nah, itu mlaku. Jadwal khutbah minggu depan. Wah, wong lihat keluar khusuk kok malah mocok. Ustaz Salihin. Wah. Ustaz, kalau bisa jangan begitu Ustaz. Kalau bisa merem. Tahu tak coba. Ingat, hukum sholat merem itu makruh. Tahu tak nggo sholat merem. Dos, gak karu-karuan. Tambah ini gak karu-karuan. Opo. Golek kontak gak ketemu-ketemu. Sholat ora. Ayo sampean golek duit kok gak ketemu-temu. Soli fardhu maghrib. Opo, iku langsung ini nang kompor duit. Iku iso eling langsung tenan nih. Aku tahu kok, budal Jumatan, nggih arepe khotbah, ana uang nyoko aku nang lampu merah Rogo Jambi. Aku mbak beda. Ana sing celuk. Dayat, ngoten ten. Lah saya ini yang manggil saya Dayat, itu pasti konco SD. Jadi, ya, itu langsung lewat. Tak tenger sopo arek yo. Langsung aku berangkat. Iku sampai aku khotbah, sik durung eling. Serta sholat, eling kurang ajar. Allah, sholli. Padahal imami, ya apa? Jadi imam malah gak usah. Sholli fardhu Jumat ya Allah. Iku langsung eling. Ya Allah, sotres. Konco sotres, arek serono iki. Kurang ajar iso eling. Gak iso, yang penting sholat. Karena yang nanti akan menilai kita ini bukan manusia. Satu saat ada seorang Arabi. Arabi itu Arab asli, Bedui, Wirang. Lah Bedui kita takon ning Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kira-kira nanti kalau saya di akhirat yang menilai buku amal saya ini siapa? Apakah malaikat atau Allah langsung? Lah Kanjeng Nabi ngomong, Allah langsung yang menilai. Alhamdulillah. Oke Gusti. Loh, kok iso oke? Nggih, kula mesti selamat. Lho apa? Nek Gusti Allah pasti Maha Pengampun. Ana kurange kula mesti diampuni. Ingat nggih, innallaha ghafurur rahim. Allah pasti mengampuni kita. Jangan khawatir. Dan jangan khawatir lagi. Kita punya nabi namanya Muhammad. Nabi Muhammad berkata, syafaati li ahlil kabair min ummati. Ini kata kuncinya ini. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku aku siapkan untuk umatku yang punya dosa besar. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang penting sholat 5 waktu. Terus perbanyak baca sholawat. Ayatnya baca sholawat begini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Bareng Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hebat Pak solawat. Sayyid Muhammad Al-Maliki mengatakan membaca solawat itu hukumnya bukan sunnah tapi wajib. Kenapa? Karena ketika umat Islam diperintah sholat, Allah tidak sholat. Ayo coba, sampean sholat? Allah tidak sholat.
Lah nek Allah salat jeruk makan jeruk. Terus Gusti Allah nyembah sapa? Mosok nyembah awake dhewe. Ya Allah yo gak salat. Kita diperintah puasa. Allah puasa enggak? Enggak. Allah perintahkan kita haji. Allah naik haji enggak? Oh, ping pira Allah mau gaji. Berarti celukane haji Allah. Allah enggak naik haji, tapi anehnya ketika kita diperintah untuk bersolawat, Allah bersolawat. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya Allah, yusholluna ala nabi, pakai fi'il mudhari'. Allah terus dan akan selalu berselawat kepada Rasulullah. Sampai kapan? Sampai kiamat tetap berselawat. Berarti selawat itu bukan hanya sunnah tapi wajib. Ayo selawatan dengan kanjeng Nabi. Moconane ngene, paling cendek selawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Nek kepengin Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nek kepingin sempurna, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu lebih sempurna malih. Ping pira isoe? 100 kuat? 1000? Oh, kalau 1000 kuat hebat aja. Bagiin ini. Zuhur 200, asar 200, maghrib 200, isya 200, subuh 200. 1000. Soalnya aku tahu nyoba nek maca 1000 langsung ngarepe turu, gak sampai 1000, 150 mesir. Aku tahu tak coba ambil merem, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Suwi-suwi 150. Muhammad. Suwi-suwi mat. Dari malaikat, mat sopo, Bro? Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Andalkan itu. Andalan. Satu saat Nabi Khidir pernah menyampaikan, aku sudah ketemu dengan seluruh nabi dan rasul. Aku sudah ketemu dengan seluruh wali seisi dunia. Semua aku tanya, hal hunaka amalun yukhrijul abda min diwanis saqawah ila diwanis sa'adah. Apa ada amalan yang bisa merubah nasib manusia dari kurang enak jadi enak, dari sakit jadi sehat, dari bangkrut jadi naik kembali, dari sepi jadi rame rezekinya. Amin Allahumma amin. Kurang pinter jadi pinter. Sing urusan apa namanya ujiannya soro jadi gampang. Persiapan ujian. Jari kanjeng Nabi Khidir, falam yujibuni ahadun, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaanku sampai aku ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi yang menjawab, naam Khidir, ada amalan yang bisa merubah nasib manusia instan, langsung bisa dirubah. Apa itu ya Muhammad? Idza kana yuksirus sholatu wassalam alayya, kalau mereka mau memperbanyak sholawat dan salam kepadaku, maka akan dirubah nasibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian teman-teman saya, tanggal yang habis ini mau ujian, kelas 12, anak-anakku, perbanyak baca sholawat. Insya Allah ini tambah padat. Akan dibantu untuk jawab soalnya. Amin Allahumma amin. Ayo persiapan. 2 1 berarti anak laki telu, perempuan 3 perempuan 3. Kalau bisa dari kelas yang berbeda, kelas 10, 11, 12. Nanti tak kasih pertanyaan di sini. Ini gampang. Ayo saya minta yuk, yang kelas 10 perempuan maju. Kelas 10. Mana kelas 10? Ada? Yang kelas 10 mana? Tiga masih wani ngadeg ini. Ayo maju. Lanangin.
Kelas 10. Sini oke, enggak mesti maju. Ayo maju. Yang kelas berapa? Ini sama. Ya kelas 1. Naik sini. Oh siji, ayo. Sing kelas 11 mana? Sini duduk. Kelas 11. Yuk. Enggak bro. Enggak penting. Ayo. Yang kelas 12 mana kelas 12? Senior. Nih. 12. Ayo, naik. Masuk cewek kalah ambil cowok mana? Biasanya cewek lu sing wani maju. Ayo, mana? Ayo maju. Ayo Mbak, Mas, nanti Mas. Nyekel mikir Mas. Ini gak ini? Operator? Oke. Saya pengen tanya kelas 10 dulu. Mas, Abdul Muthalib, Abu Thalib, mana yang paman, mana yang kakek? Kenalan dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Pratama Putra. Hah? Dian Pratama Putra. Dian, lihat ke sana tuh, lihat ke sana. Dian Pratama Putra. Kelas 10-7. 10-7. Mana 10-7? Oh luar biasa, gengmu dulu. Gengmu di mojokan. 10-7. Alamat Pasar Sumbrayu. Oh ini Pasar Sumbrayu. Oke. Wes, pertanyaan ini aku mau jawaban itu. Yang mana lagu ini mau loh, karena aku kan nyanyi mau. Yang mana paman, yang mana kakek, yang mana paman? Abu Thalib pamannya. Abu Thalib pamannya, Abdul Muthalib? Abdul Muthalib kakeknya. Kakeknya. Ayo. Pertanyaan yang untuk Mas yang rambutnya keren. Coba bukain bangkokmu. Kena gambar loki loh. Petake lah. Tak apa-apa bro. Tapi wani maju hebat. Ini cowok-cowok yang paling ganteng di SMA ini. Nah iya 3 ini Pak. Saya tahu ada yang ganteng, lebih ganteng, tapi jangan paksa saya ke sana untuk melihat Anda. Ketika Anda tampil, Anda lah yang paling ganteng gitu Pak. Oke. Pertanyaannya. Anak angkat Rasulullah. Anak angkat Rasulullah yang ketika Rasulullah dihantam batu, dia menjadi penghalangnya. Perkenalan sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sarungmu buat cekel yo apa sih? Kemelorot. Nama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Deva Suwastono. Kelas 11 MIPA 1. Mana MIPA 1? Oh iya. Kelas MIPA 1. Alamat bro. Alamat saya Sumber Beras, Lapangan Ngetan. Beras lapangan Ngetan. Oh ya Allah, sering ngaji kon. Oke, terus. Jawaban. Saipin Harisan. Wah. Gak angel. Sebutkan tanggal kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Ardan Daniel Marcelino. Ardan Daniel Marcelino. Mantap. Kok
yang gerak arti penalti apa gitu. Terus kenal anu nama alamat. Alamat Pasar Baju, Pak. Wah, grup kono kabeh. Oke. Kelas Kelas 12 MIPA 3. 12 MIPA 3 mana gengnya? Bolot. Wah. Kok tunjukin ya itu ya, papan maju ya. Nanti dari kelas ini saya suruh nunjuk siapa yang suruh maju. Ayo, Marcelino. Wek, sudah kan Marcelino? Dan Pak. Wardan nggih. Jawabannya apa Dan? 12 Rabiul Awal. Wah. Dinone eling kan Dan? Senin. Oh iya wis. Dan tunjuk dari kelasmu untuk maju di sini anak perempuan Kowe siapa? rasa diglu lho, Pak. Siapa namanya? Erpin, Pak. Ervin naik. Ervin. Vin. Ayo setia kawan naik. Naik. Ayo. Ayo sebelah kau tunjuk. Kau tunjuk siapa? Kancamu kelas. Len, Helen. Helen. Helen, naik Len. Len. Enggak, pokok naik, pokoknya Helen. ditunjuk kontonnya naik. Ayo. Tanggung jawab punya. Helen. Halo. Ayo Helen, satunya siapa? Naik. Evi. Hah? Evi. Devi. Revi. Revi naik Revi. Ayo Rev. Ayo, silakan lakinya pulang dulu. Oke. Helen. Itu dah Helen dah. Helen nanya. Revi. Ayo sini yuk, naik yuk. Ayo. Musuh apa? Enggak. Tadi mana yang ditunjuk tadi? Sama Revi? Ya Revi, Helen is maju. Revi. Yang bocok kelas, ayo. Maju. Oh ini. Naik Pak. Diri dong, diri. Pegang mic. Terima kasih mau maju. Tepuk tangan untuk mereka semua. Luar biasa. Mbak, pertanyaannya untuk yang pertama. Sana, kasihkan kita. Pertanyaannya. Siapa nama ibunda Nabi Muhammad? Tadi kan ada lagunya Abdullah nama. Nah, ada ibundanya juga. Siapa nama ibunya Rasulullah? Nah, perkenalan. Assalamualaikum. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hukum jawab salam itu wajib. Ayo. Nama? Nama saya Revina Amelia Revina Amelia. Asal mana? Sumbrayu. Sumbrayu juga. Wah, saking kabeh hari ini. Oke, terus kelasnya tadi apa? 10-7. 10-7. Revi, siapa jawabannya? Amina. Aminah rek. Akhir, Pak. Revi. Terima kasih mau maju ya. Oke. Ayo pertanyaan yang kedua. Siapa nama kepala sekolah Anda? Kelas pira ini mau? 11? 11, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Helen gitu. Iya. Gaya kamu mau nek nyeluk mesra ya lo. Cocok pilih di gua. Ayo Len. Nama? Nama saya Helena Dinda Nurafifah dari kelas 11. Sopo. Ya, terus alamat? Ringen Pitu. Ringin Pitu. Deket gak sama sekolah ini? Iya. Deket ya? Sekilo?
Enggak sampai. Ya. Ayo, namanya siapa tadi? Pak Iketot. Ayo sebutkan bos ini. Iketot Renen. Iketut Renen. Pangkat kedinasannya apa? SPJ. S SPD. SPD MSI. SPD MSI. Ya, coba balik nomornya. Pak Iketot Renen SPD M MI. MSI berarti madrasah ibtidaiyah. MSI. Ya, Mbak. Nah, untuk yang pertanyaan yang ketiga. Ah? Mau tak boleh sing angel lho. Ayo, tak kei pertanyaan. Siapa nama Ustadz yang ceramah sekarang? Wah, telur, ini enggak? Ini? Oke, perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Erwin Putri Nur Ardian, kelas 12 MIPA 3. Mau lulus ya? Rencana kamu lulus di mana? Kuliah di mana? Ngomong. Kuliah di Jogja. Di Jogja. Mau masuk kuliah apa? Di Jogja itu mau kampusnya kampus mana? Biar tak amini sama. UNY. UNY itu berarti IKIP, Universitas Negeri Jogja. Itu kalau tidak salah jalan Kendemangan, daerah situ. Oh ya, amin. Mudah-mudahan tercapai ini. Itu berarti nanti masuk jalur apa? Ujian apapun ya, mudah-mudahan masuk ya. Mudah-mudahan masuk. Jadi nanti bisa ketemu anak saya di Jogja. Wes, alamat? Alamat Kampung Limo. Tegal Limo. Purworejo ada. Kampung Lima itu mana? Polsek itu Kampung ya? Polsek itu Kampung Lima ya? Oh itu Kampung Lima. Kampung Lima kuwono. Iya pom betul. Oh iya benar. Kuburan itu ya. Oke, terus jawabannya. Namanya Bapak Ustadz Andi Hidayat. Hidayat Pak. Ya benar wes. Jadi nuruti arek-arek kan. Andi Hidayat toh. Wah, saya senang ini kalau ada yang tahu nama saya senang ya. Oke, terima kasih sama-sama. Silakan duduk. Oke, terima kasih sahabat-sahabat dan mudah-mudahan barokah untuk kalian semua. Oke, SMA Negeri 1 Tegal Brimo, kalian memang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi ayo nek memang gantenge gak iso niru Kanjeng Nabi, ayu nek gak iso niru Kanjeng Nabi, keringet nek gak iso niru Kanjeng Nabi, tapi ada satu yang kita bisa niru Kanjeng Nabi. Akhlak. Di dalam Al-Quran Rasulullah tidak pernah dipuji tentang gantengnya, tentang postur tubuhnya, padahal Kanjeng Nabi itu paling sempurna. Rasulullah dipuji, innaka la'ala khuluqin adzim, sungguh kau memiliki akhlak yang agung. Untuk apa? Untuk menaikkan derajat kita. Ingat, manusia tanpa akhlak si larangan regone sapi. Sapi buntute payu napa mboten? Payu dinggo sop buntut. Sikile sapi sik iso dinggo kikil. Bahkan nun sewu, wadahe tletonge sapi sik iso dinggo soto babat. Cangkeme sapi sik iso dinggo rujak cingur. Lah cangkem kula kali sampean nek ndak punya akhlak bukan ndak mungkin bisa urusan sama hukum. Mudah-mudahan Tegal Brimo dengan mengadakan Maulid Nabi ini kita akan menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah. Amin Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas undangannya dalam peringatan Maulid kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selalu syukurlah kepada Allah. Mensyukuri apa yang kita punyai. Tidak usah toleh-toleh wae wong nggih.
biasakan mensyukuri karena nikmat itu fadl dari Allah. Syukuri apa yang ada, hidup adalah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Bareng-bareng ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten ingkang saged kula sampaiaken demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.